Macam itu, salangkan tidak ditanya saja mereka datang menjumpai. Waktu itu Sari masih high school, jalan-jalan ke Malaysia ya untuk Oh halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat pastinya ya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini Sari mau reaction salah satu ya yang dikirimkan oleh subscriber ya daripada Instagram. Nah, kalau kalian mau ada link video yang mau Sari bahas ataupun Sari reactionkan di channel ini, saya boleh kirim linknya di Instagram Sari di @sariting2. Oke, kali ini kita akan membahas topik salah satu video yang bertajuk adalah orang tuaku sampai airport. Orang Malaysia cakap seperti ini. Oke, tapi thumbnailnya ini agak sedikit teringin kita mau membukanya ya teman-teman, dan teringin kita mau dengar apa yang disampaikan oleh kakak ini ya. Di thumbnailnya itu ditulis kelakuan orang Malaysia kepada orang tuaku di airport. Wow, bagaimana ya kelakuan orang Malaysia katanya? Apa yang dibuatnya? Oke, kita tengok dulu dan simak video ini, nanti akan kita bahas di akhir videonya. Cium! Di sini saya kembali mau bercerita tentang kisah saya dulu, bagaimana pengalamannya ya. Orang tua saya masuk Malaysia dan respon orang Malaysia terhadap orang tua yang tidak mereka kenal, tidak mereka paham sama sekali bahasa orang tua saya. Seperti apakah reaksinya teman-teman? Saya akan cerita dari awal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, Sari mau memberitahu kakak ini dia adalah orang Indonesia ya. Dia berkawin dengan rakyat Malaysia, orang Malaysia ya. So mungkin orang tuanya daripada kampungnya dari Indonesia itu datang ke Malaysia untuk liburan mungkin. Kita tengok dulu. Ketika saya kawin di Oh, Malaysia, betul kawin. Kemudian saya mengandung 9 bulan. Saya ada rencana untuk menerbangkan untuk menjemput keluarga saya, yaitu mama papa saya ya, untuk datang merawat saya nantinya selepas melahirkan. Orang Malaysia cakap selepas beranak. Dan saya tempat tiket kepada mereka. Masa itu bibi saya juga ikut ya teman-teman, karena anak dia pun ada di sini. Bibi itu adik kepada mama saya. So mereka berangkat 3 orang. Masa itu mereka berangkat dari Polonia ya, karena Polonia kemarin belum tutup. Dan masa itu ini sebelum Kuala Namu ya. Kuala Namu belum ada ya teman-teman. Oh, jadi belum. mereka berangkat dari Polonia ke KL. So teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka sampai di Kuala Lumpur, teman-teman, ternyata tidak ketemu dengan adik saya teman-teman ya. Karena di KL ini ada 2 penerbangan teman-teman. So mama saya tidak pasti betul-betul tengok dia punya tiket ya. Ternyata saya pesan tiketnya turun di KLIA yang satu ini, dan saya tidak bagi tahu dengan adik saya dia turunnya di situ. Jadi adik saya ke KLIA yang satu lagi di Sepang. Wow. Jadi mereka sudah keliru ya teman-teman ya. Handphone tidak ada, handphone ada tapi tidak ada kartu, sinyalnya tak ada ya. Tidak tahu mau telepon siapa, tidak tahu mau bagi tahu siapa. Jadi orang itu menurut cerita mak saya lah, mereka kebingungan katanya, kebingungan di depan airport itu. Lepas itu teman-teman, ternyata ada yang memperhatikan mereka, ada yang merasa macam ibu ini kenapa ya? Ya betul, gelisah orang, mungkin ya. Macam mana kok macam kebingungan mereka, seperti itu ya. Nampak pun muka mereka macam orang asing seperti itu. Apalagi
mama papa saya dari kampung ya teman-teman. Oh, kurang begitu Macam tahu heran lah, macam mungkin ya. bingung ya kan melihat tingkah mama papa saya ya, macam nyari-nyari sesuatu seperti itu. Lepas tuh tidak berani nanya sesiapa. Kemudian orang Malaysia tersebut perempuan ya teman-teman, kalau tidak silap saya masa itu orang India, perempuan orang Wow. India. Apalagi masa itu mama papa saya kan baru dari kampung, jadi kulit pun agak sedikit gadel, Oh, hitam seperti itu ya. ya, Jadi ya. orang Malaysia ini berusaha mendekati mereka ya. Yes. Katanya, "Eh, ibu nak cari siapa?" Seperti Ya, itu ya, ya, ya. teman-teman. Mau papa saya dan bibi saya juga nggak paham ya, nggak paham mereka. Oke. Hah, macam itu. Hah, ibu nak cari siapa, macam tu. Eh, saya tunggu anak, mama saya cakap. Oke, nasib Saya baik tunggu faham anak, ya. mama saya cakap kan. Lepas tu ibu tahu tak nombor telefon dia, dia kata macam itu. Ya betul. Lepas tu papa saya langsung bagi ya nombor telepon saya. Lepas itu mama saya guna handphone pun tak pandai ya teman-teman. Oh, Guna handphone masa itu pun tak tak pandai ya. pandai. So papa saya pakai, dia ambil itu number. Lepas tu dia call saya, dia cakap dia sudah sampai dan belum ketemu dengan adik saya yang di Kuala Lumpur ya. Kemudian setelah dia call saya pun call adik saya. Saya bagi tahu orang tua kita bukan di KLIA yang di Sepang sana, Oke. tapi di airport yang satu lagi seperti itu ya. Jadi adik saya pun kalang kabut, udah sampai sana balik lagi ke airport yang satu lagi. Ini karena salah communication ya teman-teman. Jadi adik saya pun repot. Kemudian tunggu. Mak saya pun sambil nunggu sambil bagi tahu itu orang Malaysia. Oh, thank you, terima kasih. Mak saya pun gembira masa call saya. Dia cakap ada orang tolong dia, padahal Tak dia kenal. sendiri pun tidak paham apa orang itu bagi tahu ya teman-teman. Tidak kenal sama sekali teman-teman ya. Apalagi masa sekarang ya, sulit untuk kita jumpa orang yang benar-benar mau tolong kita ya. Yeah. Kalau tidak ada imbalan nih teman-teman. Jadi saya rasa bersyukur sangat mak saya boleh ketemu orang itu. Saya doakan dia panjang umur, Amin, sehat selalu. amin. Saya tidak tahu siapa itu orangnya, tapi puji Tuhan ada, Tuhan kirimkan dia untuk bertemu keluarga. Kalau tidak teman-teman, saya tidak tahu mak saya sampai mana, saya nak cari kemana pun saya tidak tahu ya kan. First time teman-teman orang tua saya masuk Malaysia, katanya dulu dia tidak berani masuk karena saya mengandung dan mau melahirkan, so mereka memberanikan diri untuk Datang. terbang ke Malaysia. Wah. Kalau bapak saya memang sering pergilah, tapi tidak naik pesawat ya teman-teman. Oke, itu first So, time dia ya. Saya sangat bersyukur mak saya boleh jumpa dengan adik saya akhirnya ya teman-teman. Kemudian mak saya, bapak saya dan adik saya mereka berangkat ke Ipoh karena masa itu saya tinggal di Ipoh ya. Jadi dari Kuala Lumpur mereka berangkat ke Ipoh dan sesampainya di Ipoh, wah, Pasti sangat bahagia ya. itu berseri-seri jumpa Terharu. keluargaku ya kan teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman kisah bagaimana pertama kalinya mak saya sampai sini. Sebenarnya banyak sekali yang lucu, tingkah-tingkah bapak saya yang lucu ya teman-teman, yang tidak tahu naik lift, tidak pandai turun seperti itu ya, salah lorong, salah masuk pintu. Wah, banyak sekali teman-teman. Itu kisah lucu ya, yang selalu saya ingat-ingat. Kalau saya ingat saya senyum-senyum sendiri, saya ketawa sendiri ya. Seperti itulah teman-teman, namanya juga orang tua kita ya, orang tua dari kampung ya teman-teman. Jadi itu saya teman-teman, pengalaman saya bagaimana mama saya pertama kali masuk ke Malaysia.
Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama cerita pengalaman orang tua kakak ini tadi yang baru pertama kali datang ke Malaysia ini. Tadi kakak ini dia mau melahirkan ya, mau beranak katanya itu. Dia mau panggilkan orang tuanya datang ke Malaysia, mungkin mau urus dia ataupun mau tolong-tolong proses persalinan ke macam mana, macam itu kan. So orang tuanya ini mungkin pertama kali datang ke Malaysia kan, atau pertama kali juga tadi katanya naik pesawat ya teman-teman. So kurang begitu tahu gimana apa-apa yang terjadi di airport. Tadi dia itu salah airport ya, sedangkan adik dia itu menyebutkan di airport di Subang ya. Kalau satu lagi orang tuanya itu mendarat di KLIA 1 pula. Jadi salah tempat ya, mungkin tak dikoordinasikan waktu sebelum keberangkatan ya, jadi macam itulah. Tapi untungnya dan nasib baik lagi ya, ada orang Malaysia yang tolong ya teman-teman. Satu keuntungan kita ini Malaysia dan Indonesia itu adalah bahasanya yang hampir sama ya, dan kalau orang Malaysia mesti faham apa yang dicakapkan orang Indonesia pun sedikit-sedikit kurang lebih faham juga apa yang disampaikan. Bahasa Inggris kan sudah jauh sangat kan, macam itu. Salangkan tidak ditanya saja mereka datang menjumpai tadi bertanya, apalagi kita bertanya. Oke, Sari mau juga ceritakan pengalaman Sari pertama kali datang ke Malaysia ini time cuti sekolah ya. Waktu itu Sari masih high school, jalan-jalan ke Malaysia ya untuk cuti-cuti sekolah macam itu. Waktu time mama sudah kawin lah di sini, sudah duduk dekat sini. Tapi di Indonesia di Medan itu Sari masih sekolah lagi, ada cuti macam itu. Sari datang. Sari itu orangnya sedikit berani ya teman-teman, walaupun kecil-kecil macam ini. Sari berani dari Medan itu, Polonia itu datang ke Malaysia itu sendirian. Bayangkan kecil-kecil cabai rawit tahu. Itu juga Sari pun pertama kali juga naik pesawat ya, naik pesawat pertama kali langsung ke luar negeri, ke Malaysia. Sudah sampai Sari di sini, Sari itu bertanya-tanya juga dan menggunakan bahasa Indonesia, dan ada beberapa tak tahulah, tak ingat lagi Sari, pokoknya orang Malaysia mungkin lah ya Sari tanya itu, mereka menjawab juga dan mereka faham juga apa maksud perkataan kita itu, apa maksud yang kita katakan itu. Mereka juga dengan welcome memberitahunya, menjawabnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, tapi sebelum Sari datang ke Malaysia itu ya, Sari pikir orang Malaysia itu faham-faham lah ya kan, yang selalu digembar-gemborkan hal-hal yang negatif dari media-media itu kan, bahwa Malaysia yang seperti ini, seperti itu, bahwa itu sama sekali tidak benar ya, itu sama sekali tidak benar ya. Orang-orang di Malaysia ini kalau kita bertanya, kalau kita baik dengan mereka, mereka juga akan baik. Dan sebaliknya juga ya, untuk orang Indonesia, walaupun di media sosial ya kita tahu lah ya kan, Sari pun habis kena hujat dan kecam ya, dan tangan-tangannya itu nakal-nakal sedikit ya, tapi ya berbeda juga ya kalau kalian datang langsung ke Indonesia itu, jalan-jalan ke masyarakat sekitar itu, mereka berbeda dengan yang di sosial media itu ya, percaya itu ya teman-teman, memang sangat berbeda ya. Macam itu ya teman-teman, datang dulu, kenal dulu, baru kita tahu Malaysia pun Indonesia pun sama juga ya. Oke, thank you so much for watching, terima kasih telah menonton video ini, terima kasih juga untuk kakak tadi yang sudah sharing kepada kita ya. Thank you so much for watching, see you on my next video, bye, Misari.